Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal yang ke-9. Ya. Ayat yang ke-14. Pasal 14 ayat 9 ya, kembali. Bilangan pasal 14 ayat 9. Oke. Nah, kita sama baca di sana. 1, 2, 3. Hanya janganlah memberontak pada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa-bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Katakan amin. Saya membagikan hari ini bagaimana kita bisa memiliki good opinion atau memiliki cara pandang yang baik. Ya, milikilah cara pandang yang baik terhadap setiap peristiwa. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bisa mempelajari tentang apa yang terjadi waktu bangsa Israel ya menghadapi waktu mereka masuk tanah perjanjian Kanaan, mereka menghadapi raksasa, mereka menghadapi begitu banyak tentara-tentara musuh yang dalam secara cara pandang mereka tidak mungkin mereka mengalahkannya. Ada 12 pengintai yang dikirim, yang diutus ke sana. 10 orang memiliki cara pandang yang buruk. Hanya 2 orang yang memiliki cara pandang yang baik. Oke, Bapak Ibu. Nah, terkait dengan firman visi yang kita dapatkan di tahun ini, ya, saudara mungkin bisa dengar di YouTube, ya, di YouTube. Rasanya sudah dimasukkan, Pur, ya? Sudah kan? Tanggal 4. Ya, firman yang minggu yang lalu. Sudah dimasukkan, sudah bisa dengar nanti di sana bagaimana saya bagikan, bagaimana saya ulang sebentar ya, supaya saudara bisa nyambung. Bahwa minggu yang lalu saya bagikan firman Tuhan tentang bagaimana kita hidup di dalam anugerah dan memberitakan Injil kasih karunia. Oke. Saya bagikan bagaimana hidup dalam anugerah dan memberitakan Injil kasih karunia. Jadi Tuhan itu sudah memberitakan Injil kasih karunia itu dari zaman dulu, dari langit. Bahkan di tanggal 1 Januari saya membagikan tentang bagaimana Injil kasih karunia diberitakan melalui zodiak, melalui bintang-bintang. Ya. Nah, kemudian bagaimana juga kita bisa memahami bahwa isi Alkitab itu ditulis oleh 40 penulis maksud saya. 40 penulis yang berbeda-beda dengan rentang waktu yang cukup lama dan tidak saling kenal. Memang ada yang saling kenal. Tidak saling kenal, tetapi ada yang saling kenal. Dan bahkan isinya ada 300 nubuatan yang semuanya digenapi oleh Yesus Kristus. 300 nubuatan itu tergenapi. Secara probabilitas, secara ilmu peluang kemungkinan itu sangat tidak mungkin. Susah untuk menjadikan itu bisa terjadi. Tetapi itu bisa terjadi. Karena memang isi Alkitab itu berbicara tentang pribadi Yesus. Ya, kita sudah belajar di gereja ini. Saya juga bersyukur ketika saya ada dalam gereja ini, ketika saya ada dalam dalam tuntunan firman kasih karunia, kita belajar bahwa setiap tokoh peristiwa kejadian dalam Alkitab itu ternyata semuanya merujuk kepada Yesus. Merujuk kepada pribadi Yesus. Oke? Nah, itulah Injil kasih karunia diberitakan dari sejak awal, terus menerus dan sampai seterusnya, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat bagaimana perjalanan yang dilakukan oleh Yesus, semuanya berbicara tentang kasih karunia, tentang anugerah, tentang grace, tentang kebaikannya. Saya akan nanti lanjut di kitab Bilangan. Soalnya membawa saya, menuntun saya untuk kembali ke ini, ya, ke minggu yang lalu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara bisa belajar bagaimana semua nubuatan itu berbicara tentang grace, tentang kasih karunia. Ya, agama itu menuntut perubahan hidup, baru mengalami Tuhan.
Tetapi Injil kasih karunia Yesus Kristus itu sebaliknya, justru kita itu harus mengalami Tuhan dulu baru hidup kita diubahkan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kekristenan tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kekristenan tanpa mengalami Tuhan adalah suatu kehidupan kekristenan yang gagal. Karena kehidupan kekristenan kita akan menjadi kehidupan kekristenan yang sama saja dengan agama yang lain. Karena setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, setiap orang yang mengalami Tuhan Yesus atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti hidupnya diubahkan. Tidak ada yang tidak diubahkan. Kalau seseorang mengalami Tuhan tidak diubahkan, saya bisa mempertanyakan apakah dia sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan yang sesungguhnya adalah suatu perjumpaan yang mengubahkan hidup seseorang. Amin. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam gereja ini saya selalu memberitakan kepada saudara tentang bagaimana saudara kita alami Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, tidak akan membuat kita menjadi berat untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kenapa banyak orang Kristen, banyak orang-orang susah sekali untuk melakukan firman Tuhan? Karena mereka tidak mengalami berjumpa dengan Tuhan. Mereka tidak mengalami kasih Tuhan. Nah, salah satu contoh yang saya bagikan minggu yang lalu adalah Sakeus. Ya. Sakeus itu adalah orang yang mendengar tentang Yesus, lalu berlari mencari pohon ara, lalu dia naik ke pohon itu. Saudara bayangkan, Sakeus, ya, orang pendek. Mungkin kalau kita ibaratkan di orang Indonesia ada Daus ya, yang pendek ya, ada siapa? Ucok Baba gitu kan. Tetapi saya rasa Sakeus tidak sependek itulah, tidak sependek Ucok Baba saya rasa, ya. Ucok ya. Ya ucuk ya. Ucok Baba ya. Nah, saya kira tidak sependek itu. Saya kira dia pasti lebih tinggi. Tetapi saudara sudah pernah saya bagikan bahwa Yesus itu ketika dia berjumpa dengan Sakeus bukanlah suatu planning, atau ya mungkin juga planning, dia berjalan dia akan berjumpa dengan Sakeus, tetapi perjumpaan dengan Sakeus itu adalah mengubah perjalanannya. Dia tidak sedang memang ingin singgah di rumah Sakeus. Tetapi ketika dia melihat respon Sakeus, itu mengubah segala sesuatunya. Dan ketika dia berjumpa dengan Sakeus, dia katakan, Sakeus turun, aku akan menumpang di rumahmu. Dalam terjemahan lain mengatakan, Sakeus, aku tinggal di rumahmu, aku nginap di rumahmu. Tuhan Yesus tidak singgung. Ini sama-sama bertemu dengan orang kaya. Seorang anak muda yang kaya bertanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk mengikuti Engkau? Tuhan katakan, karena dia bertanya transaksional, Tuhan juga menjawab dengan transaksional. Jual hartamu dan bagian pada orang miskin. Tetapi Sakeus tidak. Sakeus tidak seperti itu. Sakeus hanya ingin lihat Yesus, mau lihat sang Mesias juru selamat ini, yang beritanya tersohor di mana-mana, terdengar dia menyembuhkan, dia mengubahkan hidup orang, bla bla gitu. Dia cuma mau lihat Yesus. Dan keinginannya, antusiasnya begitu besar, dan dia naik ke atas pohon. Saudara bayangkan seorang yang pendek naik ke atas pohon, gimana itu caranya? Ya kan? Tetapi dia berhasil naik, dan Tuhan katakan, Sakeus, turun, aku akan menginap di rumahmu. Nah, ketika dia datang dan menginap, saya tahu bahwa dia akan dilayani Yesus pada saat itu. Kalau kita bisa kita rekam pembicaraan mereka, Tuhan Yesus tidak menyinggung sedikit pun tentang uang. Tuhan Yesus tidak menyinggung sedikit pun tentang harta. Tidak, tetapi respon Sakeus karena dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengatakan, segala apa yang ku rampas dari orang, bahkan setengah dari hartaku ku berikan kepada orang-orang miskin. Dan apa yang ku rampas dari mereka 4 kali lipat akan kembalikan kepada mereka. Jadi respon Sakeus itu adalah dia give, dia memberi. Kenapa? Karena dia sudah diberi. Makanya saya katakan kasih karunia itu berbicara tentang kita mengalami Tuhan baru kita berubah. Tapi agama selalu menuntut kita untuk berubah dulu baru kau alami Tuhan. Itu agama. Agama selalu menuntut kita berubah. Lalu kamu akan mengalami Tuhan, kamu akan mengalami berkat Tuhan, kamu akan mengalami bla 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 bla. Tetapi kasih karunia berbicara tentang di mana saudara alami Tuhan. Engkau harus mengetahui, menyadari bahwa Tuhan sedang melakukan segala sesuatu buat kamu. Tuhan mengerjakan sesuatu buat kamu. Makanya kalau saudara perhatikan tipe khotbah kita dalam gereja ini adalah tipe berbicara tentang Yesus. Betul atau tidak? Saya hanya berbicara tentang apa yang Yesus Kristus lakukan bagi hidupmu, supaya kau mengalami perjumpaan dengannya, supaya kau mengetahui apa yang dia lakukan untuk kehidupanmu. Nah, rema yang saya dapatkan hari-hari ini, belakangan ini adalah bahwa Yesus itu datang dalam dunia ini menjadi manusia. Ya, menjadi manusia. Coba kita buka ayatnya di dalam Yohanes 1 ayat 14.
Yohanes 1 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Kita udah sepakat, kita udah tahu pokoknya siapa yang dimaksud dengan firman itu adalah Yesus. Dan ketika dia mengatakan firman itu telah menjadi manusia, itu artinya bahwa firman itu telah menjadi saudara dan saya. Dia tidak hanya menjadi satu manusia dengan wujud manusia lalu hanya Yesus, tetapi dia menjadi manusia itu dia menjadi saudara dan saya. Itu rema yang saya dapatkan. Dia itu menjadi anto. Saya kan manusia, saudara manusia, betul? Semua kita manusia, betul? Artinya ketika kalau saudara juga manusia, dia tuh menjadi saudara. Jadi dia tuh, Bapak Ibu, ketika dia mengatakan bahwa aku datang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, ya, untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, untuk melakukan hukum Taurat dan kitab para nabi, untuk menyelesaikan hukum Taurat dan kitab para nabi, artinya apa? Dia menjadi saudara melakukannya sebagai kita untuk menyelesaikan hukum yang tidak mungkin kita lakukan itu. Amin. Kan hukum itu adalah hukum yang tidak mungkin kita lakukan karena dosa kita. Tetapi dia menjadi kita, menjadi hidup di dalam diri kita, menjadi manusia yang kudus. Betul? Karena dia adalah kudus, karena dia Tuhan. Dan dia menjadi kita sebagai kita. Dia mati di kayu salib dan dia menyelesaikannya. Dan sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang harus kita pahami, bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikannya menjadi diri kita. Dan ketika dia mengatakan dia menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, dan kehadirannya bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Artinya apa? Bahwa itulah kita telah menyelesaikan penggenapan hukum Taurat itu, karena dia menjadi diri kita. Amin. Dia tidak cuma katakan, oke, kalian semua di belakang, aku yang akan mewakili kalian, karena aku mewakilinya, lalu udah selesai semuanya. Oke, itu rema dulu, itu juga tidak salah. Ya, tidak salah juga. Tetapi hari ini Tuhan kasih saya suatu pengertian, suatu progres pengertian adalah tidak hanya mewakili, tetapi dia sebagai saya, sebagai saudara. Saudara mengerti maksud saya? Dulu kita tahu dia mati, dia mewakili kita, ya kan? Tetapi tidak hanya mewakili, tetapi dia menjadi saya sebagai saudara dan saya sebagai manusia. Dan bahkan kalau kita lebih dalam lagi untuk memahami tentang apa yang juga Tuhan Yesus lakukan, ya. Sebentar. Kita coba lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke 12 pasal 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12. Amin. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oke, ya. Ini saya dapat rema juga Bapak Ibu, powerful, luar biasa. Bagi saya luar biasa. Saya mengerti karena saya juga bisa buka-buka terjemahan Alkitab dalam bahasa Yunani paralel itu, ya. Saya ketik Matius 6 ayat 12. Dan situ dikatakan kata kesalahan. Oke, sebelum kita buka yang saya ketik tadi, kesalahan ini apa Bapak Ibu menurut saudara? Kita ini bisa sinonimkan atau kita samakan dengan apa? Kata kesalahan ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kata kesalahan itu kita sinonimkan dengan apa? Dosa. Oke? Ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Nah, ternyata dalam bahasa Yunaninya, kata kesalahan ini adalah opelema manapun. Kesalahan dalam bahasa Yunani itu adalah opelema, yang artinya adalah hutang atau yang terhutang. Oke? Bapak Ibu, jadi opelema atau kesalahan itu artinya adalah hutang.
yang terhutang. Saya mau bertanya kepada saudara, jikalau saudara berhutang kepada seseorang, apakah dengan cara saudara berhenti berhutang kepada dia, saudara sudah berhutang nih, kita sudah berhutang pada seseorang. Nah, apakah ketika kita berhenti berhutang kepada orang ini, apakah itu akan menyelesaikan hutang kita? Hah? Tidak selesai. Bagaimana cara menyelesaikan hutang kita? Harus dibayar. Betul? Kita nih sudah berhutang. Ya, sudah berhutang sekian juta atau 100 juta. Lalu kita berhenti berbuat, kalau kita udah sadar, udahlah cukuplah aku berhutang. Gini, kalau kayak gini nggak akan habis-habisnya. Lalu saya katakan saya berhenti berhutang, nggak usah aja saya berhutang. Apakah itu akan menyelesaikan hutang saya? Tidak, tidak menyelesaikan. Bagaimana saya menyelesaikannya? Harus saya bayar. Yang pertama harus saya bayar. Yang kedua, orang yang tempat kita berhutang mengatakan, nggak usah kamu bayar, lunas semuanya, aku udah menanggungnya. Ya, atau bukan orang yang berhutang, orang lain maksud saya, ada teman kita yang datang yang mengetahui tentang keberadaan kita, yang mengatakan bahwa utangmu nggak usah kamu bayar, biar saya yang akan melunasinya, saya akan membayarnya, menyelesaikannya, dan kamu diam saja. Amin. Nah, jadi ada dua cara. Yang pertama adalah kita harus membayarnya. Yang kedua adalah caranya adalah harus ada orang yang menanggung hutang kita, membayarkannya untuk kita. Artinya apa? Ketika kita berkata bahwa kesalahan adalah dosa, itu adalah sesuatu hutang, dengan kita mengatakan bahwa berhenti berhutang tidak menyelesaikan hutang, sama artinya dengan berhenti berbuat dosa tidak menyelesaikan dosa. Ini agak ekstrim kalimat ini. Berhenti berbuat dosa tidak menyelesaikan dosa. Jadi bagaimana cara menyelesaikan dosa? Harus dibayar. Karena dia sifatnya hutang. Dosa itu seperti hutang yang harus dibayar. Makanya oleh sebab itu Yesus datang mati di kayu salib menyelesaikannya. Yesus di kayu salib, dia membayarnya bagi kita. Kita nggak bisa selesaikan itu. Kita nggak mungkin bisa membayar dosa itu. Dengan caranya ada yang pertama. Bagaimana cara kita membayar dengan usaha kekuatan kita? Hukum Taurat, law. Kamu bisa bayar hutangmu sendiri dengan melakukan seluruh hukum Taurat, tapi tidak mungkin. Artinya harus ada grace, harus ada kasih karunia, harus ada kebaikan, kemurahan yang di luar dari diri kita yang akan menyelesaikannya bagi kita. Itulah Yesus. Dia sudah selesaikannya bagi saudara dan saya. Dia bayar hutangmu, dia bayar hutang saya, dia menjadi saya, dia menjadi saudara, dia selesaikan, dia bayar hutang kita. Dan apa yang terjadi? Selesai. Makanya dia katakan di kayu salib, it's finished, sudah selesai. Jadi tidak lagi ada hutang. Amin. Jadi hari ini kabar baiknya adalah, Bapak Ibu, bahwa dosamu, hutang-hutangmu yang sudah kau lakukan sudah dibayar Yesus. Sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Amin. Kalau kita konsep kita adalah orang yang hidup di dalam hukum Taurat, kita akan selalu bergumul dengan hutang ini, dengan dosa ini. Kita akan berusaha untuk menghentikannya, berbuat untuk berhenti, mendisiplinkan diri dan bla 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 bla. Sedangkan tadi yang saya katakan seperti agama melakukan dengan usahanya, caranya sendiri untuk bisa berhenti berbuat dosa lalu dia mengalami Tuhan. Nah itu cara hukum Taurat. Dan kabar buruknya tidak mungkin bisa kita capai, kita bisa lakukan. Dan oleh sebab itu Yesus Kristus membayar hutangnya bagi kita. Jadi hari ini yang saudara harus pahami, ketika doa Bapa kami itu doa Bapa kami. Coba kita buka ke ayat Matius 6 tadi. Ayat yang sebelumnya, 11 mungkin. 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kemudian dia katakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ketika dia katakan ampunilah kami, artinya apa? Tuhan sudah selesaikan hutang kami. Tuhan tolong kami untuk bayar hutang kami. Itu artinya ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya apa? Kita mengalami pengampunan Tuhan, baru kita bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Katakan amin. Jadi dosa adalah hutang. Bagaimana cara menyelesaikan hutang? Bukan berhenti berhutang, tetapi membayar hutang. Bagaimana caranya berhenti
dari dosa, bukan bagaimana caranya menyelesaikan dosa, bukan berhenti berbuat dosa, tapi harus dibayar. Dan Yesus telah membayarnya, menyelesaikannya, dan kita sudah lunas dibayar oleh Yesus. Jadi apa yang harus kau bayar lagi? Tidak ada harga yang harus dibayar. Makanya saya katakan sering kali saya katakan, tidak ada lagi harga yang harus dibayar. Harga apa yang harus kau bayar? Yesus sudah membayarnya. Amin. Nah, kita kembali ke dalam kitab Bilangan tadi, ya. Saya membahas sedikit apa yang saya bagikan minggu yang lalu dan juga dengan rema saya. Nah, di dalam Bilangan 14 tadi, bagaimana kita memiliki good opinion, memiliki cara pandang yang benar, cara pandang yang baik. Nah, seperti tadi juga, itu juga hal yang saya mengajak saudara untuk memiliki cara pandang yang baik. Cara pandang yang benar memandang dirimu adalah sebagai orang yang sudah diampuni, sudah diselesaikan hutangmu. Jadi ketika kau datang kepada Yesus, saudara melihat dirimu, engkau adalah orang yang sudah ditebus, sudah diampuni, hutang-hutangmu sudah dibayar dan diselesaikan semuanya, sehingga saudara menjalani hidup ini tidak berbeban berat. Nah, kalau kita melihat perjalanan, ada dua kelompok, yaitu 10 orang pengintai dan 2 orang pengintai yang mengintai bangsa Kanaan saat itu. Dikatakan ayat 9, dan hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa itu, ya. Nah, kemudian dikatakan sebab mereka akan kita telan habis. Ini Yosua dan Kaleb menyampaikan hal ini kepada bangsa Israel supaya mereka jangan takut, ya. Ayat yang ke-6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, ayat 6, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, menggoyahkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, ayat 7, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Dalam bahasa Inggrisnya, coba buka dalam bahasa Inggrisnya, ayat yang 9, dikatakan, only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land. Ini dia kalimat ini yang saya mau inginkan. For they are bread for us. For they are bread for us. Karena mereka itu adalah makanan bagi kita. Bread apa? Roti ya, iya kan? Karena mereka itu roti bagi kita. Jadi terjemahannya karena mereka itu adalah makanan bagi kita. Jangan takut. Saudara bayangkan, saya mau ngajak saudara untuk melihat sudut pandang Yosua dan Kaleb hari ini, memandang akan perbuatan Tuhan bagi mereka. Bahkan mereka bisa melihat musuh mereka itu seperti roti, seperti makanan yang artinya bisa dikunyah. Tadi pagi saya bagikan pada jemaat Bering Jun, yang sudah sering juga saya sampaikan pada saudara, ya, jangan takut sama iblis, karena iblis itu diusir ke babinya kita makan, ya, gitu kan. Mereka ketawa, ya kan. Nah, jadi kita makan, kita kunyah, ya. Dan dikatakan yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bisa nggak kira-kira kita menaruh suatu cara pandang ini? Makanya saya katakan tadi, good opinion, cara pandang yang baik terhadap setiap peristiwa keadaan kehidupan yang kita jalani hari ini. Ya, kita coba lihat aja dari sudut pandang Tuhan. Dengan semua peristiwa keadaan kejadian, saya sangat-sangat belajar Bapak Ibu, dengan berbagai macam peristiwa tahun demi tahun yang saya jalani, saya alami, dengan setiap keputusan-keputusan yang saya alami. Saya mau setuju melihat dari cara pandang Tuhan. Ya, saya mau setuju melihat dari cara pandang Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jadi jangan takut kepada, kita tidak sedang menghadapi musuh seperti bangsa Israel menghadapi musuh tentara dan manusia seperti itu. Kita menghadapi suatu keadaan, situasi. Amin.
Betul? Menghadapi suatu harapan, cita-cita, mimpi yang belum terjawab. Menghadapi orang-orang yang sepertinya kayak menutup semua jalan-jalan bagi kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan dan impikan. Tapi jangan khawatir. Hidup ini tidak sementara. Ya, saya tahu hidup ini sementara, tapi hidup ini tidak sementara seperti ini, terus-menerus seperti ini. Pasti akan ada waktunya untuk segala sesuatu itu berubah. Amin. Kok kurang semangat aminnya? Amin. Segala sesuatunya pasti berubah. Amin. Segala sesuatunya pasti terjadi. Ya. Nah, saya mau ajak saudara untuk melihat dua respon orang yang mendengar hal yang sama, tetapi yang satunya percaya, tetapi bertanya bagaimana metodenya. Yang satunya ragu-ragu. Ya, coba kita lihat dalam Lukas pasal yang pertama. Ayat yang ke-18. Coba 16. Ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan sebesar di hadapan Tuhan dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ya, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Perhatikan ayat 18, bagaimana respon Zakaria. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Wajar dong Zakaria seperti itu ya. Dia mengatakan, bagaimana aku tahu? Kan sudah tua. Ini cerita di perjanjian baru yang sama juga terjadi di perjanjian lama. Orang yang sudah tua yang tidak mungkin bisa melahirkan, punya anak, dikasih janji untuk akan punya anak. Terjadi lagi di perjanjian baru yang bernama Zakaria, dan siapa nama istrinya? Elisabet. Oke? Dan jawaban Zakaria itu adalah menggambarkan suatu keraguan-raguan dan ketidakpercayaan. Karena dia mengatakan, bagaimana aku tahu? Dia memiliki opini, cara pandang yang belum baik. Ya. Dan dia katakan, sampai akhirnya saudara bisa melihat bahwa Tuhan harus membuat Zakaria bisu ya. Sampai Tuhan harus membuat dia bisu. Kalau kita baca lanjut, coba kita baca lagi selanjutnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang akan melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Kenapa dia dibikin bisu? Karena dia tidak percaya. Kalau dia bisa ngomong, dia akan ngomong rocos, kasih tahu orang, dan itu akan seperti membuat suatu janji Allah bagi umatnya tentang kelahiran Yohanes. Itu akan menjadi apa ya? Bagi orang-orang itu seperti membawa orang juga tidak percaya dan ragu akan janji Tuhan karena ketidakpercayaan mereka. Makanya dikatakan di situ, karena engkau tidak percaya akan perkataanku ya 20 yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Tapi beda respon Maria ketika Tuhan Yesus datang, ketika malaikat Tuhan menyampaikan berita tentang kelahiran Yesus kepada Maria di ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sama kan? Sama. Bahwa mereka akan beroleh kasih karunia,
Tuhan yang bekerja. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sama tadi, engkau akan mengandung, punya anak seorang laki-laki, engkau namanya dia Yohanes. Ini namanya dia Yesus. Nah, ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Perhatikan respon Maria. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dia hanya berkata, kalimat Maria ini bukanlah kalimat dia tidak percaya. Yang dia tanyakan itu adalah dia percaya, tetapi dia mau tanya gimana caranya, metode untuk dapat anak itu gimana caranya. Kalau Zakaria tadi memang dia tidak percaya, bagaimana mungkin? Ya kan, kami sudah tua, gimana bisa ini? Ayat 35, malaikat itu menjawab, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Makanya dijawab caranya tuh gini, bahwa Roh Kudus turun ke atas kamu dan kuasa Allah akan menaungi kamu. Dengan demikian bayi yang akan kau lahirkan itu yang benar-benar suci, yaitu anak Allah. Sorry, saya baca FYH, maaf. Ya, ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Katakan amin. Amin. Jadi saya mau ajak saudara untuk melihat good opinion. Dua orang mengalami suatu pewahyuan, cara yang sama. Tuhan datang berbicara kepada mereka, tetapi memiliki respon yang berbeda. Sama dengan ke-12 pengintai, ada 10 memiliki respon yang buruk, 2 memiliki respon yang baik. Tapi praise God, terlepas daripada semuanya itu, Tuhan bekerja. Amin. Jadi satu hal yang juga saya mau ajak saudara untuk melihat dari semuanya ini, Bapak Ibu, bahwa saya sudah pernah membagi pada saudara, Tuhan bekerja dalam setiap kelemahan iman kita. Tetapi bukan berarti saya sedang mendorong saudara untuk ayo nggak apa-apa lemah imanmu. Tidak. Tetapi ada saat-saat di mana kita lemah dalam keimanan kita, tapi bukan berarti kita menyerah dengan keadaan itu. Kita tahu Tuhan aku lemah, Tuhan aku kayak semacam ragu akan keadaan ini. Say something, katakan ke Tuhan tentang sesuatu, tentang keberadaan imanmu, sehingga engkau bisa memiliki suatu respon positif dengan apa yang Tuhan janjikan untuk kehidupanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.